Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan sekaligus berkenan membuka secara resmi acara seminar dan peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Notaris Indonesia yang ke-115 pada hari ini oleh Kepala Kantor Wilayah Banten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, kepada beliau yang terhormat Bapak Tejo Harwanto, BCIP, SIP, MSI. Kepada beliau yang terhormat Bapak Tejo Harwanto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Pak Fer. Yang saya hormati seluruh pengurus Ikatan Notaris Indonesia, pusat, wilayah, daerah. Yang saya hormati Sohibul Hajat, Ibu Rustiana, terima kasih atas undangannya. Yang saya hormati Bapak Amin Fajar, yang saya hormati Bapak Udin Narsudin, yang saya hormati Bapak Ibu yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat takjim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah, inayah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemauan, keinginan, termotivasi sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara upgrading teknis dan tata cara pembukaan wasiat yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia di Provinsi Banten, dan sekaligus yang mengucapkan selamat atas Hari Ulang Tahun Ikatan Notaris Indonesia yang ke-115. Bayangkan, Indonesia merdeka 77 tahun, ini 115. Mudah-mudahan dengan di ulang tahun yang 115, para Bapak Ibu Notaris dapat memberikan layanan secara optimal, dapat menciptakan integritas dan selalu sinergitas dan kolaborasi kepada seluruh pihak, sehingga organisasi Ikatan Notaris Indonesia dapat benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara tercinta Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam sambutan ini saya akan menyampaikan beberapa hal, bahwa notaris merupakan jabatan yang mulia. Satu, notaris adalah ikut dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Karena apa? Karena tugas fungsi notaris ternyata itu merupakan bagian dari penegakan hukum. Kemarin di beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan beberapa aparat penegak hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, sampai dengan hakim mahkamah. Kita berbicara berkenaan dengan administrasi hukum. Administrasi hukum yang mengikat beberapa pihak, baik orang per orang, orang korporat,
atau orang yang dianggap sudah tidak memiliki keterkaitan hukum di dunia ini. Oleh sebab itu, atas kewenangan peraturan perundang-undangan, notaris langsung turun untuk ikut menyelesaikan beberapa akta sehubungan dengan wasiat ini. Dan pertemuan pertama waktu itu yang saya ikuti di Cilegon, mungkin beberapa notaris juga mengikuti kegiatan Balai Harta Peninggalan wilayah DKI Jakarta atau wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan prosedur pembuatan surat wasiat dan pembukaan dari surat wasiat. Yang menarik ternyata surat wasiat berisi beberapa barang dan ketentuan yang ada hubungannya dengan kekayaan seseorang atau korporat perusahaan. Orangnya sudah tidak ada. Ini menjadi tanggung jawab negara dan para pihak, ahli waris dan lain sebagainya. Ahli warisnya enggak, cuma negara. Bagaimana status ini menjadi kepemilikan negara atau beberapa organisasi yang ada keterkaitan dengan yayasan misalnya seperti itu. Dan beberapa pihak menyampaikan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan negeri, kebanyakan putusan itu diserahkan kepada negara menjadi barang milik negara BUMN atau kekayaan yang diambil alih oleh negara pada saat itu. Dan saya berpikir, apakah memang dalam pandangan penilaian negara dan notaris ini boleh disusuri atas wasiat yang ada, putusan yang ada dalam wasiat. Oleh sebab itu menarik ternyata bahwa seorang notaris memiliki kepentingan, memiliki tanggung jawab terhadap beberapa prosedur pembuatan dan pembukaan surat wasiat. Nanti bisa disampaikan dan ditanyakan oleh beberapa narasumber. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini merupakan momen yang paling baik. Saya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sekali lagi mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seminar ini, Ibu Rus, bahwa beberapa legal, advokat, pengacara juga memiliki peran yang akhirnya menjadi satu keputusan yang bulat bahwa perlu kita semua memiliki kompetensi dalam hal pembuatan dan pelaksanaan terhadap beberapa dokumen hukum yang berhubungan dengan wasiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dinamika saat ini sangat kental terhadap beberapa upaya untuk mengaitkan beberapa pihak yang berhubungan dengan hukum dengan hak asasi manusia. Notaris di satu sisi sebagai notaris dan di sisi lain sebagai PPAT dan di sisi lain sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mewakili para pihak dan negara dalam menyelesaikan permasalahan hukum, ahli waris dan lain sebagainya. Beberapa masukan ini menarik, pengaduan yang masuk di AU, pengaduan yang masuk di wilayah. Ada keterkaitan antara notaris dan PPAT, ada keterkaitan dengan beberapa surat-surat dari BHP, Balai Harta Peninggalan,
yang sampai saat ini menjadi permasalahan di beberapa pihak, permasalahan antar pihak yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dan beberapa pengaduan dan kritik sampai dengan di sidang pengadilan, keperdataan ini merupakan hal-hal yang menjadi PR kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi juga para pihak korporat maupun individu serta para notaris itu sendiri. Semoga apa yang kita lakukan untuk menambah wawasan, menambah kompetensi demi memberikan layanan kepada masyarakat menjadi hal yang utama bagi para notaris, dan mudah-mudahan ini langkah awal baik bagi kita semua mengetahui bahwa ada sesuatu yang berhubungan dengan penilaian hak asasi manusia di antara kita semua. Terakhir, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan saya berharap kegiatan seminar ini berjalan dengan baik, sukses, dan menjadikan kita lebih dewasa dan memiliki pandangan ke depan yang mengutamakan kepentingan layanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih, lebih kurang bermaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk tetap di tempat, Bapak.